di situ Widya ngomong, udah lepasin. Itu udah bukan dia kesurupan. Halo guys, welcome to Di Balik Tirai. Jadi kisah ini menceritakan tentang suatu pertemanan perempuan yang dimana mereka semua terlibat dalam runtutan teror mistis nih guys. Nah, penasaran kan? Jadi tonton terus sampai selesai karena di akhir video bakal ada fakta-fakta mengejutkan tentang cerita ini. Stay tune guys. nah jadi di circle ini tuh ada berlima orang lah ya. Semua namanya ini kita samarin aja. Jadi Rahma, si Lina, Fitri, Firda, sama si Bila. Nah yang ngirim ceritanya sih si Rahma. Jadi ceritanya tuh si Rahma ini tuh habis UTS, mereka ngumpul lah di rumah salah satu temennya yang bernama Firda. Mereka ini main di kamar Firda. Posisi mereka ini berserakan di mana-mana. Firda di belakang pintu, Rahma di bawah lantai, dan sisa tiganya ada di atas kasur. Nah, kebayangkan posisinya. Nah, setelah itu mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol santai aja kayak biasa habis UTS, cerita-cerita gitu. Nah, terus ada satu topik yang mereka tuh cerita ngebahas tentang kutu. Kayak siapa sih yang nggak pernah kutuan? Iya benar. Sampai suatu ketika si Rahma tiba-tiba lari ke arah kasur dan posisinya itu dia udah diem aja gitu kan. Pas ditanya dia belum mau ngomong tuh posisinya si Rahma. Lalu pas udah tenang di situ udah ngomong kalau misalkan ada yang bisikin dia. Hai. Nah tapi di situ mereka masih positive thinking lah, itu kepikiran doang atau Itu, salah itu dengar. angin kali atau salah dengar. Tapi di situ posisinya si Rahma udah Ketakutan banget. ya. Dan kayak ngelamun terus jadinya. Tapi teman-temannya ini berusaha buat kayak ngeyakinin si Rahma kalau enggak, kayaknya lu salah denger aja sih gitu. Di situ posisinya udah di atas kasur semua lah. Di si Rahma malah bengong mulu, di sana tuh dia bengong mulu, nggak ada ngomong, Gak ada respon sama Iya. sekali. Tanya kenapa, udah jangan bengong. Si Rahma malah mau menangis gitu, tetap bengong sama ya pandangannya kosong lah guys, kayak Iya. ada apa gitu. Di sana temen-temennya itu kayak si Firda, si yang lelenya itu pada ngomong lah, lu jangan bengong-bengong mulu, jangan bengong. Setelah teman-temannya mencoba buat ngeyakinin kalau apa yang dia rasain itu cuman halusinasi dia, sampai si Rahma ini ngerasain kalau dia udah gak kuat lagi sama apa yang dia rasain. Dia mau nangis dan dia benar-benar mau pulang saat itu juga. Keadaannya nggak memungkinkan buat pulang saat itu karena mereka ngelihat kalau kondisi si Rahma ini nggak bakalan memungkinkan untuk dibawa pulang saat itu juga, apalagi nggak ada mobil. Si Lina itu ingat kalau misalkan dia itu punya kerabat yang bisa dibilang indigo lah ya, dia Iya. bisa dia punya kelebihan guys. Dia itu inisiatif ngehubungin, sebut aja namanya itu Widya, dia itu sepupunya Lina. Si Lina ini inisiatif ngefotoin si Rahma yang lagi tiduran, yang lagi kesakitan, entah kenapa sakitnya itu loh. Dia kirim ke Widya, ini temen-temen gue tuh kenapa sih, dia tuh tadi ada yang bisikin, terus tiba-tiba gak enak badan, tiba-tiba ngerasa gak kuat. Nah akhirnya dilihatlah sama si Widya ini. Terus si Widya bilang kalau wah gila, ini yang nempelin berat sih, cuma dari foto loh guys. Dan saat itu juga teman-temannya Rahma mutusin buat bawa Rahma ke rumahnya si Widya. Saat itu juga, cuman Rahma nggak berontak, dia bilang enggak gue nggak mau. Dan itu katanya cukup lama guys ngebujuk si Rahma biar mau ikut gitu. Dia ngomongnya takut kenapa-napa. Iya, dia bilang dia gak kenapa-napa, dia cuma denial kayak kepikiran gitu ya. aja. Iya. Dia berusaha coba buat gak berangkat saat itu juga ke rumah si Widya. Akhirnya teman-temannya Rahma berhasil ngebujuk Rahma ke rumah Widya buat Widya lihat apa yang terjadi sama si Rahma ini. Berangkatlah si Rahma sama teman-temannya ini ke rumah Widya, dan sesampainya di rumah Widya langsung si Lina, kerabatnya si Widya ini, ceritain apa yang terjadi sebelumnya. Ceritakanlah kejadian sebelumnya di rumah Firda, dan Widya mengatakan kalau Rahma ketempelan guys. Di sini tuh kayak plot twist banget deh. Mereka tuh lagi di rumah si Firda lagi ngomongin masalah kutu-kutu, dan ternyata yang nempelin si Rahma ternyata berbentuk kutu. Nah di sana si Widya coba periksa si Rahma yang nempelin si Rahma ini dan nyoba berkomunikasi lah sama tuh makhluk. kayak maksudnya apa nih Nempelin si Rahma. Waktu si sosok itu berhasil buat komunikasi sama si Widya, ternyata si sosok ini bilang kalau Saya suka sama anak itu. Tanyain lah sama si Widya, kamu dapetnya dari mana? Si Rahmanya kamu tempelin dari mana? Nah disinilah cerita awalnya. Oke, jadi di sini awal mulanya itu si Rahma sama temen-temennya ini tuh pergi ke Mall Kelapa Gading buat nonton konser lah. Dan itu berangkatnya udah sore sih berangkatnya, cuman kemalaman karena macet.
sampai di MK. Mereka tuh sebenarnya pengen nonton konser guys, konser Viera, tapi karena macet di jalannya tadi itu, jadinya mereka nggak kesampaian dan acaranya itu udah selesai. Kurangin kesedihan mereka nongkrong lah di MKG itu sampai waktu 10 malam. Orang tuanya Firda ini udah ngabarin si Firda nyuruh pulang, jadi mereka pulang lah jam 10. Nah si Firda sama si Fitri foto-foto lah tuh di sana. Nah sedangkan si Rahma, Lina sama si Bila Nunggu di zebra cross biar teman yang ngambil mobil ini nggak kelewat juga. di sana karena si Rahma ini merasa badannya tuh lepek dan kayak gimana sih keringetan, dia minta parfum lah ke si Lina. Pas mereka nunggu mobilnya itu, si Rahma itu nyemprotin lah tuh parfumnya si Lina tuh ke badan-badannya dia, dan mungkin itu kebanyakan ya, jadinya ada yang Undang lah ya gitu ya. Dan ternyata faktanya juga, ini mungkin asumsi dari si Widya, kalau misalkan salah satu penyebab si makhluk ini suka sama si Rahma itu juga karena si Rahma sedang haid dan bulan. Ya. Si makhluk ini juga bilang kalau Saya suka sama anak ini karena dia wangi. Merinding guys. balik lagi ke kisah yang di rumah si Widya ini. Nah si Rahma kan jadi belum selesai ditangani kan sama si Widya. Tiba-tiba temennya yang namanya Fitri itu langsung meraung-raung histeris gitu loh, nangis histeris, ngejerit-jerit. Tapi si teman-temannya kira itu Fitri ini nangis karena ketakutan, tapi semakin lama tuh semakin ngejerit, semakin meraung-raung gitu loh. Yang gak wajar lah, Nggak nangisnya wajar. udah gak wajar. Nah di sana posisinya itu si Fitri yang lagi histeris menjerit-jerit ini pegangan tangan sama si Firda lah, dia duduk samping-sampingan gitu. Dilihat sama si Widya, di situ Widya ngomong, Udah lepasin. Itu udah bukan dia kesurupan. Lama dari situ, arwah nenek dari Fitri datang merasuki Widya dan berkata, Saya neneknya Fitri. Kalian gak usah khawatir sama dia. Saya yang menjaga Fitri selama ini. Fitri, kamu apa kabar? Ini nenek, nak. Nenek yang dulu gendong-gendong kamu. Kamu kalau banyak masalah cerita ya sama teman-teman kamu. Apa yang diomongin sama orang tua kamu, ambil baiknya. Ya, gak usah didengerin. Nenek pergi dulu ya. Nenek bakal selalu nah si neneknya si Fitri ini ngomong kayak gitu tuh pas si Fitri tuh masih kesurupan ya guys ya, masih nangis-nangis histeris pokoknya. ya. Tapi belum sampai si Fitri ini ditanganin oleh Widya, datang lagi almarhum mamanya Bila merasuki Widya dan berkata, Neng, ini mama mau peluk. Kamu gimana kabarnya? Sekarang nyalonnya sama siapa? Papa gimana kabarnya? Teteh sehat? Gimana? Setelah Mama Bila merasa sudah cukup, nah situ Mama Bila berpamitan lah ke Bilanya dan berkata, Udah ya Neng, mama pamit dulu. Mama nggak butuh apa-apa, mama cuma butuh doa Neng. itu mamanya langsung udah, mamanya pergi. dan kejadiannya itu mereka berdua dada-dada kayak dadah mama, dadah Neng, happy banget. Terharu banget gitu. Suasana makin pecah banget di situ. Tapi kejadian tuh nggak berhenti sampai situ aja. Karena salah satu teman di antara mereka yang belum terkena itu, yaitu Lina, justru mendapatkan teror yang sama. Nah, setelah semuanya udah kondusif, si Lina ini cerita ke si Widya. Dia itu tadi malam tuh ngalamin terdepan guys. Ketindihan lah ya bahasanya Iya, di daerah kalian. Jadi si Lina itu semalam itu abis kerjain tugas, dia tuh emang suka begadang gitu guys orangnya. Setelah dia ngerjain tugas, dia beres-beres, dia mau tidur, dan baru aja dia tidur ditarik rambutnya guys, kayak Jambak gitu. ditarik rambutnya, ditarik rambutnya. Setelah diterawang sama si Widya, itu tuh karena si Lina itu suka begadang guys, jadi si makhluknya ini itu suka nemenin lah ya istilahnya. Si Widya ini bilang kalau misalkan setannya ini tuh suka karena si Lina itu suka begadang, jadi suka ditemenin guys. Waktunya tidur ngapain masih melek gitu. Gak berhenti sampai di situ kisah si Lina. Ternyata ada fakta bahwa selama ini yang mereka tahu kalau mereka kemana-mana berlima, ke kantin berlima, jajan berlima, di kampus selalu berlima, ternyata berenam. Guys. Karena apa? Karena ternyata setan yang ada di kampus mereka suka sama mereka, selalu ngikutin mereka kemanapun, dan jenis setan yang nempelin mereka ini adalah berencong. Setelah Widya ngomong itu, Widya langsung mengalihkan pandangannya ke pintu dan bilang, Kamu siapa? Kamu ngapain kesini? setelah terawang, setan yang meninggal karena keadaan bencong guys. Kenapa setannya itu ngikutin sama circle-circle mereka ini? Ya karena katanya sih seru aja ya. Karena si setan ini sama hidupnya emang temennya sama cewek aja. Iya. Dan itu fakta yang mereka berlima baru tahu di saat itu juga. Setelah si Widya ini berkomunikasi
sama si Setan setan bencong bencong itu. ini, si Widya nyuruh si setan ini tuh buat pergi. Dia ngomong, udah kamu sana pulang, jangan nempelin mereka lagi, mereka gak mau temenan sama kamu. Awalnya si setan ini tuh kayak nggak mau misah ya sama si circle ini Iya. tuh, karena menurut dia asik. Tapi ya dengan kekuatan doa lingkup pertemanan mereka. Setelah semuanya Widya rasa udah pas dari apa yang mereka rasakan selama ini, mereka pun izin berpamitan kepada Widya untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dan Widya berpesan untuk hati-hati dalam bertutur kata, menjaga sikap dimanapun, dan tetap menjaga sholatnya. Hari demi hari mereka lewatin, dan ternyata mereka juga masih diteror kejadian-kejadian mistis. Dan gak satu orang doang guys, lima-limanya bener teror. diteror. Teror mistis yang mereka alami ini mulai dari cuma iseng-isengin lampu nyala mati nyala, terus barang-barang di atas lemari yang jatuh-jatuhan gak logis, sampai yang paling gak masuk di akal adalah pintu yang terkunci tiba-tiba terbang gitu aja. Saat dilihat CCTV gak ada orang, padahal udah dikunci, gak logis ya di pikiran kita. Iya. Dan Lina pun masih sering ketindihan guys katanya. Itu guys, cerita horor dari 5 berteman ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, dipetik yang baik-baik aja. Dan fakta yang tadi di awal video mau kita kasih tahu adalah kalau kisah ini adalah kisah fakta. Nah, tadi kan itu nama samaran ya, kayak Firda, Lina, Bila gitu-gitu kan. Aku sebagai Fitri, Aku Firda. aku Lina, dan teman kita Bila Naira, dan yang punya cerita Rahma adalah Indah. Oke guys, jadi ini cerita dari kita. Kalau misalkan kalian mau ikutan cerita, kirim di link di bawah. Dadah. Bye.